Halo, perkenalkan nama saya Francisca Cesaria Silvia Gypsy dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan 2020, NIM 20301080-106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul gangguan sistem respirasi. Tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonismus westermani. Dasar teori dari praktikum ini adalah, menurut Chai dan Jung dalam Global Water Pathogen Project 2018, cacing Paragonismus itu dapat menyebabkan penyakit paragonomiasis, atau infeksi bawaan makanan disebabkan oleh cacing parasit di kepiting atau lobster. Nah, terdapat 9 spesies genus Paragonismus, yang dimana salah satunya dari ke-9 genus itu yaitu Paragonismus westerni. Menurut Yoshida, di dalam Paragonismus and Paragonomiasis in Asia 2019, penyebaran secara geografis westerni ditemukan di beberapa negara, termasuk juga India, Filipina, dan Indonesia. Cacing Paragonismus westermani berhabitat di paru-paru dan merupakan salah satu cacing yang paling menginfeksi saluran napas manusia. Berikut adalah gambaran dari Paragonismus westermani. A menunjukkan telur cacing, B menunjukkan serkaria, dan C menunjukkan metaserkaria. Selanjutnya, ini adalah gambar cacing dewasa dari Paragonismus westermani. Cacing dewasa ini bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan. Sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung, tidak beraturan, dan terletak berdampingan, sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior atau depan dari testis kanan, dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Cacing ini biasa ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis. Berikut adalah alat yang digunakan selama praktikum. Kemudian juga ini adalah bahan yang digunakan selama praktikum, ada sputum atau dahak, ada feses atau tinja, ada keong air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan serkaria. Pada pemeriksaan serkaria, metode untuk menemukan serkaria P. westermani pada keong air tawar itu menggunakan teknik crushing. Jadi yang pertama, kita meletakkan keong pada cawan Petri. Yang kedua, cangkang keong kita hancurkan perlahan. Nah, kita mengikuti ulir ketiga dari cangkang keong untuk menghancurkannya. 3, keong yang sudah hancur, itu kita ambil cairannya, lalu kita tetesi aquades. Nah, yang keempat, melihat keberadaan serkaria dengan mikroskop stereo. Dan langkah kelima yaitu mengamati objek. Nah, ciri khas dari serkaria P. westermani yaitu tidak berekor dan gerakannya itu amoeboid. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan metaserkaria. Nah, langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insangnya. Lalu, kita tekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Lalu kita ambil jaringan hepatopankreasnya, kita aduk rata di dalam karapas atau bagian keras dari krustaseanya, dan pindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan. Sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih, dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Kemudian ada pemeriksaan telur cacing. Sputum itu harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen itu harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak diperiksa dengan beberapa cara, yaitu dahak disentrifugasi, kemudian sedimen diperiksa dan langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, NaOH dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa melalui mikroskop.
Kemudian ada metode toe-cuts, yaitu pemeriksaan sediaan feses ditutup dan diratakan di bawah cellophane tape yang telah direndam dalam larutan malaktit green. Kuantitatif telur cacing itu menunjukkan klasifikasi intensitas infeksi, bisa ringan, sedang, atau berat. Itu saja dari saya. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih.